Halo semuanya. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas etnopolitik yang diberikan oleh Bapak Hanisa Dimolasi selaku dosen pengampu. Perkenalkan, saya Sheni Des Arinti dari kelas etnopolitik A1 dengan NIM 190910101042. Jadi di video kali ini saya akan membahas langsung dua bab, yaitu yang pertama fungsi dan strategi pihak ketiga dalam konflik etnopolitik, dan yang kedua mengenai pengaturan konflik oleh pihak ketiga. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi dan strategi pihak ketiga dalam konflik etnopolitik. Oke. Jadi, titik awal keterlibatan pihak ketiga dalam konflik etnopolitik pada umumnya adalah ancaman eskalasi yang akan segera terjadi ke tingkat militer atau kejadian yang sebenarnya. Tapi hal ini merupakan pandangan yang sangat sempit dibanding dengan konflik-konflik intrasosial lain yang murni menunjukkan bahwa pihak ketiga dapat membantu pada setiap tahap di mana pihak-pihak yang bersengketa menjadi begitu terjerat dalam perbedaan-perbedaan mereka, sehingga mereka tidak lagi dapat menemukan jalan keluar yang konstruktif sendiri. Peran dan fungsi pihak ketiga dapat sangat bervariasi, tergantung pada konstelasi konflik dan kemampuan untuk mendekati serta sifat aktor yang terlibat. Faktor penentu sejauh mana intervensi yang berhasil dilakukan oleh pihak ketiga adalah pertanyaan apakah hal itu terbukti memungkinkan untuk memfasilitasi komunikasi langsung, pertukaran terbuka, dan proses pemahaman dan pemecahan masalah antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Beberapa pendekatan harus ditemukan di sini yang memungkinkan pihak ketiga memainkan peran penyalur yang sangat aktif di awal, tetapi kemudian secara bertahap menarik kembali saat proses berlangsung. Dalam kebanyakan konflik sosial, tetapi khususnya dalam konflik etnopolitik, pihak ketiga mengambil banyak peran yang berbeda. Hal ini bervariasi sesuai dengan tingkat intervensi dan fase regulasi. Hampir merupakan bagian dari logika pengaturan konflik bahwa pihak yang bersengketa tidak akan berulang kali mencoba menarik pihak ketiga ke dalam argumen, menantang netralitasnya, dan memprovokasinya untuk menyatakan dirinya. Oleh karena itu, netralitas dalam konflik etnopolitik tidak dapat dipandang statis. Hal itu hanya dapat menyebabkan efek konstruktifnya sebagai sesuatu yang dinamis. Penelitian tentang peran dan fungsi pihak ketiga dalam masyarakat tradisional dan non-barat telah menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, orang dalam akan jauh lebih memiliki peluang yang dianggap cukup luas daripada orang luar yang tidak memiliki relasi dengan orang dalam. Meski begitu, hal itu tidak menjadi alasan untuk orang yang mencalonkan untuk tidak melakukan persiapan sama sekali. Ya betul, jadi mereka itu tidak kurang usaha untuk tetap berusaha sebagai bentuk bahwa mereka tetap melakukan sesuatu yang terbaik, meskipun mereka memiliki anggapannya relasi dengan orang dalam yang terkait. Dalam kasus pertikaian etnopolitik yang sudah berlangsung lama atau akut, di mana kedua belah pihak telah sepenuhnya memisahkan diri satu sama lain, seperti di Siprus misalnya. Persyaratan ini sendiri dapat menghabiskan banyak waktu dan energi. Oleh karena itu, pada awalnya mungkin perlu untuk bertemu dengan para pihak secara terpisah dalam waktu yang cukup lama untuk membangun kepercayaan yang diperlukan pada fasilitator dan untuk meningkatkan kesediaan dan kemampuan masing-masing pihak untuk bertemu secara langsung dengan pihak lain. Penafsiran yang lebih luas tentang fasilitasi dapat mencakup jasa baik, asalkan apa yang terlibat bukan hanya penyediaan infrastruktur
yang sesuai untuk pembicaraan langsung antara pihak yang bersengketa, tetapi juga kesediaan untuk berkomunikasi dua arah, atau perbaikan kondisi sosial secara keseluruhan di mana pembicaraan langsung berlangsung. Contohnya di sini adalah rangkaian pertemuan antara Israel dan PLO yang diprakarsai oleh Norwegia pada tahun 1993. Dalam hal ini, ia memiliki banyak kesamaan dengan upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi antara kelompok-kelompok etnopolitik yang telah melalui masa kekerasan. Mediasi non-direktif, strategi mediasi non-direktif mencakup baik bidang yang terkait dengan subjek maupun yang terkait dengan objek. Sebagai sebuah konsep, ia merupakan dianggap paling dekat dengan pemahaman intramasyarakat tentang mediasi seperti yang telah berkembang selama 20 tahun terakhir di AS dan sejumlah negara di Anglo-Saxon lainnya. Satu hal yang mendukungnya adalah fakta bahwa keberhasilan elemen pelatihan pada akhirnya membuktikan dirinya dalam cara konflik yang secara langsung mempengaruhi peserta diatur. Dan terakhir, kompatibilitas intervensi langsung pihak ketiga dan skema pelatihan juga bergantung pada pendekatan konseptual, metodologis tertentu yang mendasari regulasi konflik. Sekian presentasi untuk bab 4, selanjutnya akan dilanjutkan pada bab 5, yaitu tentang pengaturan konflik oleh pihak ketiga. Mediasi berbasis kekuasaan adalah instrumen tradisional politik nasional dan internasional yang sangat penting di sini sejauh menyangkut intervensi oleh pihak ketiga. Pada umumnya, kepentingan pihak ketiga itu sendiri dalam bentuk tertentu dari pengaturan konflik dan sumber daya yang tersedia untuk itu. Oleh karena itu, netralitas atau keberpihakan merupakan aspek yang kurang penting. Mediasi berbasis kekuasaan termasuk dalam tradisi mazhab realis politik internasional yang mengasumsikan bahwa negara berfungsi sebagai aktor rasional, bahwa mereka bertindak semata-mata atas dasar kepentingan mereka sendiri, dan bahwa tujuan utama mereka adalah keamanan, kekuasaan, dan pengaruh yang lebih besar. Sebelumnya mohon maaf, saya akan stop video dulu untuk beberapa saat karena harus mengisi daya laptop. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ialah peneliti mediasi Selandia Baru, Jacob Berkowitz, melakukan studi skala besar tentang kondisi di mana mediasi di ranah negara berhasil. Ia mendasarkan penelitiannya pada analisis komparatif terhadap 241 konflik yang dilakukan dengan cara militer antara tahun 1945 dan 1990. Dalam kasus 137 diantaranya, indikasi satu atau lebih upaya mediasi dapat diidentifikasi dari liputan pers. Berkowitz dan rekan-rekannya menarik kesimpulan umum, yaitu dalam upaya mediasi di ranah negara memiliki beberapa prospek keberhasilan. Jika yang pertama, di sini jadi ada beberapa kesimpulan, ada 4. Yang pertama, aktor yang terlibat menunjukkan tingkat fragmentasi internal yang rendah. Dan yang kedua, hanya ada sedikit perbedaan kekuasaan di antara para pihak dalam perselisihan. Yang ketiga, hubungan mereka sebelumnya belum ditandai dengan konflik serius. Dan yang terakhir, sudah ada semacam uji kekuatan terkait kekuasaan yang telah menunjukkan kepada mereka prospek mereka jika mereka tidak mencapai penyelesaian yang disepakati bersama.
Mengikuti Friedrich Gauss, Fisher, and Kingsley menganggap salah satu faktor utama yang menentukan bobot strategi tertentu dalam kombinasi ini sebagai tingkat eskalasi. Semakin akut konflik, semakin terarah intervensi pihak ketiga. Selain itu, mereka juga berpendapat untuk saling melengkapi erat antara upaya berdasarkan resolusi konflik interaktif dalam fase pra-negosiasi dan mediasi direktif dalam negosiasi itu sendiri. Pendekatan manajemen konflik Friedrich Gauss bahkan lebih berbeda dan di samping itu lebih luas dalam hal ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian sebagai bentuk pemenuhan tugas etnopolitik. Terima kasih.